Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzi dengan NIM 20140101080. Di sini saya akan menafsirkan Quran surah Al-Kahfi ayat 78 sampai dengan 82. Sebelum kita masuk ke penafsiran ayatnya, mari kita bacakan dulu ayatnya terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Yang artinya dia berkata, inilah waktu perpisahan antara aku dan engkau. Aku akan memberitahukan kepadamu makna sesuatu yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya. Mendengar komentar Nabi Musa, dia hamba yang saleh itu berkata, inilah saat perpisahan antara aku dengan engkau, sebagaimana janjimu sebelumnya. Sebelum kita berpisah, aku akan memberikan penjelasan secara rinci kepadamu atas semua perbuatan yang telah aku lakukan dan membuat engkau tidak mampu bersikap sabar terhadapnya. Kesabaran dalam menuntut ilmu harus dimiliki oleh semua penuntut ilmu. Tanpa kesabaran, niscaya muncul tergesa-gesaan yang pada akhirnya akan menyebabkan kegagalan. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم مالك يأخذ كل سفينة غصبا. Adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Maka aku bermaksud membuatnya cacat karena di hadapan mereka ada seorang raja zalim yang mengambil setiap perahu yang baik secara paksa. Sesudah memutuskan berpisah dengan Nabi Musa, hamba yang saleh itu menjelaskan perbuatannya satu persatu. Dia mengatakan, adapun perahu yang aku lubangi itu adalah milik orang miskin yang dipergunakan untuk bekerja di laut guna mencari nafkah. Aku bermaksud merusaknya agar perahu itu tampak cacat. Aku berbuat demikian karena di hadapan mereka ada seorang raja zalim yang akan merampas setiap perahu yang masih bagus. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Adapun anak itu yang aku bunuh, kedua orang tuanya mukmin dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya untuk durhaka dan kufur. Dan adapun anak yang aku bunuh itu adalah putra dari kedua orang tua mukmin yang kuat dan teguh imannya. Dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Lalu keduanya tidak kuasa menolak paksaan anaknya. Itu karena besarnya kasih sayang mereka kepadanya. وأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. Maka kami menghendaki bahwa Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak yang lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان
فعلته عن أمري ذلك تعليل ما لم تستطع عليه صبرا. Dan adapun dinding rumah yang aku tegakkan tanpa meminta upah itu sebetulnya adalah milik dua anak yatim di kota itu. Di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, peninggalan kedua orang tua mereka. Bila tidak aku tegakkan lalu dinding itu roboh, aku khawatir harta itu diketahui keberadaannya dan diambil oleh orang yang tidak berhak. Dan ketahuilah bahwa ayahnya adalah seorang yang saleh yang menyimpan hartanya untuk kedua anaknya. Maka Tuhanmu menghendaki harta itu tetap terjaga di tempat penyimpanannya agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu untuk bekal kehidupan mereka. Itu semua adalah sebagai rahmat dari Tuhanmu bagi kedua anak yatim itu. Apa saja yang kuperbuat itu seperti halnya yang kau lihat, bukanlah menurut keinginan dan kemauanku sendiri, melainkan atas perintah Allah. Itulah makna dan keterangan dari perbuatan-perbuatan yang engkau tidak dapat sabar terhadapnya. Kesalehan orang tua seperti yang dicontohkan dalam ayat ini pasti akan dibalas oleh Allah. Salah satu bentuk balasan Allah adalah memberi anugerah kepada anak dan keturunannya. Wa yasalunaka 'anil qarnayn qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan aku bacakan kepadamu sebagian kisahnya. Usai menjelaskan kisah perjalanan Nabi Musa dalam rangka mencari ilmu kepada seorang hamba yang saleh, pada ayat-ayat berikut Allah menceritakan kisah perjalanan jihad Zulkarnain. Cerita itu dikisahkan untuk menjawab pertanyaan kaum kafir Mekah kepada Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang jati diri Zulkarnain. Katakanlah kepada mereka, dengan izin Allah akan kubacakan kepadamu kisahnya agar kamu dapat memperoleh pelajaran darinya. Shallallahul